Sobat Kardus, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, apabila ada yang sakit, semoga bisa lekas pulih, sehat, dan bisa beraktivitas kembali. Kali ini kita ada konten baru nih, yaitu edukasi kardus. Apa sih edukasi kardus itu? Jadi, konten ini akan memberikan informasi dan edukasi tentunya perihal seluk-beluk kardus, mulai dari materialnya, terus kemudian hingga kita eksplorasi material kardusnya ini menjadi produk-produk yang luar biasa, ya kan? Jadi, edukasi kardus ini akan menjadi konten baru di channel kita yang sebelumnya sudah ada kreasi kardus, dokumentasi event atau behind the scene, kemudian ada juga yang produk-produk retail kita. Semoga bermanfaat. Apa sih kardus itu? Kardus itu adalah karton, basicnya adalah karton. Tapi pada umumnya kardus dikenal sebagai box atau kemasan untuk melindungi barang dari pengiriman atau penyimpanan. Nah, faktanya bahan ini adalah corrugated. Bahan yang ini dan yang di belakang saya ini adalah corrugated. Corrugated sendiri adalah bahan yang terbuat dari satu atau beberapa lembar kertas seperti ini, kraft linear, dan kertas medium di bagian tengahnya, jadi yang bergelombang seperti ini. Jadi gelombangnya akan ada di bagian tengah-tengahnya. Nah, kardus sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah ada yang single wall, double wall, dan yang triple wall. Nah, ketiga jenis ini biasanya yang paling sering digunakan adalah yang single wall. Single wall ini paling banyak digunakan. Kenapa? Karena selain simple dan praktis saat digunakan, jenis bahan ini juga lebih ringan dari tipe yang lainnya. Untuk ketebalannya sendiri ada beberapa pilihan, mulai dari A flute, B flute, C flute, E flute sampai ke F flute. Nah, apa sih yang membedakan antara A flute sampai ke F flute? Jadi flute itu adalah gelombang di bagian tengah-tengahnya. Jadi A flute itu biasanya ketebalannya 4,8 mm, sedangkan yang C flute atau F flute biasanya di 3,9 mm. Nah, perbedaannya adalah di bagian gelombangnya. Jadi yang A flute itu akan lebih lebar dibandingkan yang C flute. Jadi jarak antar gelombangnya itu akan lebih lebar untuk yang A flute. Sedangkan yang di bawahnya C sampai ke F flute biasanya jarak gelombang ini akan lebih rapat. Jadi otomatis ketebalannya pun akan berbeda. Di dalam pembuatan corrugated dibutuhkan beberapa bahan, mulai dari bahan kertas dengan jenis dan berat kertas yang berbeda-beda. Nah, menurut jenisnya, kertas ini ada dibagi juga menjadi dua. Yang pertama craftnya sendiri seperti ini. Kertasnya biasanya umumnya ini berwarna coklat dan putih untuk di Indonesia. Bisa juga mungkin ada warna-warna yang lain ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagian mediumnya, yaitu gelombang. Jadi untuk yang kraft bagian gelombangnya seperti ini. Nah, untuk kraft sendiri biasanya komposisi yang digunakan itu antara 60%, jadi bahan dasarnya adalah 60% dari bubur kertas, 40%-nya adalah bahan dari daur ulang kertas, dan terakhir adalah tambahan zat kimia tentunya. Nah, biasanya untuk kraft yang seperti ini, jika diaplikasikan ke kardus atau bahan corrugated, itu biasanya ada di sisi luar. Di sisi luar untuk sisi bagian depan biasanya. Nah, sedangkan bahan yang medium biasanya dipakai untuk bagian dalam atau bagian gelombang pada corrugated. Jadi bagian sisi dalam dan yang gelombang ini biasanya menggunakan bahan yang medium. Jadi seperti ini untuk yang gelombang. Nah, bahan yang medium sendiri, bahan dasarnya adalah 100% dari bahan daur ulang kertas yang kemudian dijadikan bubur kertas, diproses menjadi kertas. Jadi komposisinya bahan medium ini 100% daur ulang kertas plus bahan kimia untuk bisa menjadi jenis kraft yang medium. Nah, untuk dus-duk-duk sendiri kita gunakan bahan yang seperti ini yang ada di belakang ini. Kita sisi untuk depan dan dalamnya atau depan dan belakang itu kita menggunakan kraft yang linear. Jadi yang medium hanya kita gunakan untuk yang bagian dalamnya atau tengahnya. Nah, ini kita menggunakan medium yang C flute. Jadi kelasnya yang C itu kurang lebih 3,8 mili. Jadi plus sama kertas kraft sisi luar dan dalam kurang lebih bisa 4 mili gitu.
Nah, gimana? Sudah tahu kan bedanya? Semoga edukasi kardus episode pertama ini bisa memberikan banyak informasi yang mungkin Sobat Kardus belum tahu. Kalau ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Dan jangan lupa untuk di like dan di share ya. Sampai jumpa di episode edukasi kardus berikutnya. Dadah!